Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Andrian Saputra, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Kimia, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai entalpi. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Inaya Wulandari dengan NPM 221302340, serta rekan saya Rifki Nur Hidayati dengan NPM 221302303, serta rekan saya Fatika Khairinisa dengan NPM 221302325, serta rekan saya Cahya Putri Hardianti dengan NPM 22130237071 dan Rima Wulandari dengan NPM 221302990. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dibawakan oleh Fatika Khairinisa. Yang kedua oleh Rifki Nur Hidayati, yang ketiga oleh Rima Wulandari, keempat oleh Cahya Putri Hardianti, dan yang terakhir oleh saya. Baik, kepada Fatika, dipersilakan. Materi yang pertama yaitu kalor dan entalpi. Secara umum, perubahan entalpi dalam sistem adalah DU sama dengan dQ ditambah dWe ditambah dWx, dengan dW sebagai kerja lain di samping kerja pemuaian. Misalnya dW dapat berupa kerja listrik mengalirkan arus melalui sirkuit. Sistem yang dipertahankan pada volume tetap tak dapat melakukan kerja pemuaian, sehingga dWx sama dengan 0. Jika sistem juga tak dapat melakukan jenis kerja yang lain, dWe sama dengan 0 juga. Sistem yang tak dapat melakukan kerja pemuaian tetapi dapat melakukan kerja lain, contohnya adalah sel elektrokimia yang dihubungkan dengan motor listrik. Pada keadaan dWx sama dengan 0 dan dWe sama dengan 0, maka du sama dengan dq pada volume tetap dan tak ada tambahan kerja. Kita menyatakan hal tersebut dengan menuliskan du sama dengan dqv, kemudian pengukuran besarnya energi yang diberikan kepada sistem bervolume tetap sebagai kalor Q lebih besar dari 0 atau energi yang diperoleh dalam sistem tersebut adalah Q kurang dari 0 pada saat sistem mengalami perubahan keadaan. Kenyataannya adalah pengukuran perubahan energi dalam, yaitu delta U sama dengan integral F hingga I dq untuk perubahan pada volume tetap dan tak ada tambahan kerja. Alat paling penting untuk mengukur delta U adalah kalorimeter bom adiabatik. Perubahan keadaan yang dapat berupa reaksi kimia berawal di dalam wadah bervolume tetap yang disebut bom. Bom tersebut direndam di bak air berpengaduk dan keseluruhan alat itulah yang disebut kalorimeter. Kalorimeter ini juga direndam dalam bak air luar. Temperatur air di dalam kalorimeter dan di dalam bak luar dipantau dan diatur sampai nilainya sama. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya kalor yang hilang sedikit pun dari kalorimeter ke lingkungannya atau bak air, sehingga kalorimeter ini adiabatik. Perubahan temperatur delta T dari kalorimeter yang dihasilkan dari reaksi sebanding dengan energi yang dibebaskan atau diserap sebagai kalor. Oleh karena itu, dengan mengukur delta T, kita dapat menentukan QV sehingga kita dapat mengetahui delta U. Konversi dari delta T menjadi QV tidak bisa lepas dari kapasitas kalor C dari kalorimeter. C adalah koefisien perbandingan antara energi yang diberikan sebagai kalor dan kenaikan temperatur yang disebabkannya. Maka persamaannya yaitu Q sama dengan C dikali delta T. Untuk mengukur C, kita alirkan arus listrik melalui pemanas dalam kalorimeter dan kita tentukan kerja listrik yang kita lakukan padanya. Semua energi yang kita berikan sebagai kerja berjalan melewati batas antara pemanas dan kalorimeter sebagai kalor dan menyebabkan kenaikan temperatur. Karena kita secara tak langsung mengukur kalor yang diberikan dan dapat mengukur kenaikan temperatur kalorimeter yang disebabkannya, kita dapat menarik kesimpulan tentang nilai C dan menggunakan nilai itu untuk menafsirkan kenaikan temperatur yang dihasilkan oleh reaksi. Alternatif yang lain adalah membandingkan kenaikan temperatur sampel uji dengan standar yang diukur pada kondisi yang sama. Kemudian kita dapat menghitung kalor yang dihasilkan sampel dengan menggunakan rumus Q sampel dibagi Q standar sama dengan delta T sampel dibagi delta T standar. Namun demikian, pada beberapa tahap, nilai Q standar harus sudah ditentukan dengan pengukuran kapasitas kalor kalorimeter.
Dalam termodinamika, kita tidak pernah mengukur kalor secara langsung, tetapi kita dapat mengetahui nilainya dari pengukuran kerja atau perubahan temperatur. Jika sebuah sistem bebas untuk mengubah volumenya terhadap tekanan luar yang tetap, perubahan energi dalamnya tidak lagi sama dengan energi yang diberikan sebagai kalor. Energi yang diberikan sebagai kalor diubah menjadi kerja untuk memberikan tekanan balik terhadap lingkungannya, sehingga DU kurang dari dq. Kita akan menunjukkan bahwa pada tekanan tetap, kalor yang diberikan sama dengan perubahan dalam sifat termodinamik yang lain dari sistem, yaitu entalpi delta H, yaitu entalpi H. Hal ini dinyatakan dengan H sama dengan U ditambah PV. P adalah tekanan sistem, PV adalah sebagian dari definisi H untuk sembarang sistem dan tidak terbatas hanya untuk gas sempurna. Seperti halnya energi dalam, entalpi hanya bergantung pada keadaan sistem sekarang, sehingga entalpi merupakan fungsi keadaan. Sekarang akan kita tunjukkan bahwa dH sama dengan energi yang diberikan sebagai kalor pada tekanan tetap kepada sistem yang tidak dapat melakukan kerja tambahan. Untuk perubahan keadaan, umum sistem U berubah sebesar DU dan hasil kali PV berubah sebesar DPV, sehingga H berubah sebesar DH sama dengan DU ditambah DPV sama dengan DU ditambah PDV ditambah VDP. Jika kita substitusikan, DU sama dengan DP ditambah DWE min PX DV. Dalam persamaan dengan min PX DV sebagai kerja pemuaian dan DWE adalah kerja lain, akan diperoleh DH sama dengan dq ditambah DWE dikurang PX DV ditambah PDV ditambah VDP. Jika sistem dalam kesetimbangan mekanis dengan lingkungannya tekanan P, sehingga PX sama dengan P, persamaan dapat disederhanakan menjadi DH sama dengan dq ditambah DWE ditambah VDP. Sekarang kita masukkan kondisi tidak adanya kerja tambahan, DWE sama dengan 0, dan kondisi pemanasan pada tekanan tetap, dP sama dengan 0. Akibatnya, DH sama dengan dq pada tekanan tetap, tak ada kerja tambahan. Hasil ini yang sering ditulis DH sama dengan dqp adalah yang ingin kita pastikan. Oleh karena itu, jika suatu sistem dipanaskan pada tekanan tetap dan hanya kerja pemuaian yang dapat terjadi, maka besar perubahan H sama dengan besar energi yang diberikan sebagai kalor. Delta H sama dengan integral F hingga I dq untuk perubahan pada tekanan tetap dan tak ada kerja tambahan. Perubahan entalpi yang mengikuti perubahan fisika atau kimia dapat diukur dengan kalorimeter. Pengukuran itu dilakukan dengan memantau perubahan temperatur yang mengikuti proses yang terjadi pada tekanan tetap. Salah satu cara untuk melakukan ini pada reaksi pembakaran adalah dengan menggunakan kalorimeter adiabatik dan mengukur delta T pada saat sejumlah zat terbakar api dalam oksigen yang diberikan dan kemudian menggunakan kapasitas kalor sebagai faktor konversi. Cara lain untuk mengukur delta H adalah dengan mengukur perubahan energi dalam dengan kalorimeter bom. Kemudian, mengubah nilai delta U menjadi delta H. Karena padatan dan cairan mempunyai volume molar kecil, maka PV menjadi sangat kecil. Nilai delta H dan delta U hampir sama untuk reaksi yang tidak melibatkan gas. Jika reaksi menghasilkan gas, kita mengabaikan PV terhadap yang lain dan menganggap setiap gas bersifat gas sempurna. Dengan demikian, entalpi setiap gas adalah H sama dengan U ditambah PV sama dengan U ditambah nRT. Bentuk ini menunjukkan bahwa perubahan entalpi reaksi adalah delta H sama dengan delta U ditambah delta nRT. Dengan delta N adalah perubahan jumlah gas dalam reaksi. Termokimia. Kajian tentang kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh reaksi kimia disebut termokimia. Termokimia merupakan cabang dari termodinamika karena tabung reaksi dan isinya membentuk sistem. Jadi kita dapat mengukur secara tak langsung dengan cara mengukur kerja atau kenaikan temperatur energi yang dihasilkan oleh reaksi sebagai kalor dan dikenal sebagai Q, bergantung pada kondisinya, apakah dengan perubahan energi dalam atau perubahan entalpi. Sebaliknya, jika kita tahu delta U atau delta H suatu reaksi, kita dapat meramalkan jumlah energi yang dihasilkannya sebagai kalor.
Baik, yang selanjutnya B, perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar delta H yaitu perubahan entalpi untuk proses yang zat awal dan akhirnya ada dalam keadaan standar. Keadaan standar suatu zat pada temperatur tertentu adalah bentuk murni zat tersebut pada tekanan 1 bar kuadrat. Nah, sebagai contoh perubahan entalpi standar, entalpi penguapan standar delta H adalah perubahan entalpi per mol jika cairan murni pada tekanan 1 bar menguap menjadi gas pada tekanan 1 bar. Seperti dalam persamaan yang ada di atas, di mana H2O liquid menjadi H2O gas dengan delta H penguapan sebesar 373 derajat Kelvin atau setara dengan plus 40,66 kJ per mol min 1. Selanjutnya, perubahan entalpi standar yang menyertai perubahan keadaan fisik disebut entalpi transisi standar dan diberi notasi delta H fus seperti yang ada pada tabel 2.2. Nah, contohnya adalah entalpi penguapan. Dua contoh lainnya adalah entalpi peleburan standar. Nah, secara keseluruhan hasilnya sama dan dapat menyimpulkan bahwa delta H substitusi dalam kurung T sama dengan delta H substitusi T ditambah delta H penguapan. Nah, karena H adalah fungsi keadaan konsekuensinya, maka nilai entalpi standar proses maju. Nilainya sama, tetapi tanda berlawanan dengan entalpi standar. Nah, proses sebaliknya dirumuskan dengan delta H sebaliknya sama dengan negatif delta H maju. Nah, entalpi pelarutan standar delta H suatu zat adalah perubahan entalpi standar jika zat itu melarut di dalam pelarut dengan jumlah tertentu. Nah, entalpi pembatas larutan yaitu perubahan entalpi standar jika zat yang larut dalam pelarut dengan jumlah tak terhingga. Selanjutnya, entalpi pengionan. Entalpi pengionan delta H adalah perubahan entalpi standar untuk penghilangan satu elektron. Nah, energi pengionan E adalah perubahan energi dalam untuk proses yang sama pada T sama dengan 0 karena energi pengionan pada temperatur. Nah, nilai negatif dari perubahan energi dalam yang bersesuaian pada T sama dengan 0 sering disebut afinitas elektron atau EA dari E. Yang ketiga, entalpi pembentukan dan disosiasi ikatan. Entalpi disosiasi ikatan delta H A berikatan dengan B adalah entalpi reaksi standar untuk proses di mana ikatan A dan B dipatahkan. A dan B dapat berupa atom atau kelompok atom. Entalpi disosiasi suatu ikatan bergantung pada struktur molekul sinarnya. Perubahan entalpi standar yang menyertai pemisahan semua atom dalam suatu zat dapat berupa unsur atau senyawa disebut dengan entalpi pengatoman delta H. Entalpi perubahan kimia. Entalpi pembakaran standar atau delta HE adalah entalpi reaksi standar untuk oksidasi zat organik menjadi CO2 dan H2O bagi senyawa yang mengandung C, H, dan O dan menjadi N2 bagi senyawa yang mengandung N. Beberapa nilainya disajikan seperti pada gambar di tabel. Nah, di mana entalpi pembentukan dan pembakaran standar senyawa organik seperti pada tabel di mana C6H6 dalam bentuk liquid itu nilai pembentukan awalnya yaitu 49,0. Kemudian nilai pembakarannya min 3268. Selanjutnya di tabel ada etana C2H6 dalam bentuk gas di mana nilai pembentukan awalnya yaitu negatif 84,7. Kemudian nilai pembakarannya adalah negatif 1560. Selanjutnya ada glukosa yaitu C6H12O6 dalam bentuk solid di mana nilai pembentukan awalnya adalah 1274 dan nilai pembakarannya adalah negatif 2808 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang entalpi hidrogenisasi standar. Nah, entalpi reaksi standar untuk hidrogenisasi senyawa organik tak penuh. Dua hal yang sangat penting adalah hidrogenisasi etana serta benzena. Untuk reaksinya dapat dilihat pada gambar CH2 sama dengan CH2 gas ditambah H2 gas menjadi CH3 gas dengan nilai delta H
pembakaran yaitu minus 137 kJ per mol min 1. Nah, perhatian pada kedua nilai ini disebabkan pengamatan menunjukkan bahwa delta H yang kedua bukan kelipatan 3 dari delta H yang pertama. Seperti dengan yang berdasarkan kenyataan bahwa benzena mempunyai 3 ikatan rangkap. Nilai untuk benzena yaitu 206 kJ, kurang dari 3 kali yaitu dari yang sebelumnya nilainya minus 137 kJ. Nah, sehingga nilai itu menggambarkan stabilisasi termokimia dan benzena, di mana jadi benzena lebih dekat energinya kepada bentuk stabil yang terhidrogenisasi penuh daripada yang diperkirakan. Stabilisasi ini dijelaskan dalam hukum Hess. Selanjutnya yaitu hukum Hess. Kita dapat menggabungkan entalpi standar reaksi-reaksi individual untuk memperoleh entalpi reaksi lain. Nah, penerapan hukum pertama itu disebut dengan hukum Hess. Hukum Hess itu berbunyi di mana entalpi reaksi secara keseluruhan adalah jumlah entalpi reaksi dan reaksi-reaksi individual yang merupakan bagian dari suatu reaksi. Nah, tahap-tahap individual tidak perlu direalisasikan dalam praktik. Bisa saja hanya reaksi-reaksi hipotesis. Nah, satu-satunya syarat adalah reaksi-reaksi itu harus seimbang. Nah, dasar hukum termodinamika ini adalah nilai delta H tidak bergantung pada jalannya dan pengertian bahwa dapat mereaksikan reaktan tertentu melalui berbagai reaksi yang mungkin melalui hipotesis juga. Nah, dari hipotesis menghasilkan produk tertentu dan secara keseluruhan memperoleh perubahan entalpi yang sama. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari penerapan hukum Hess. Nah, bisa dilihat pada gambar untuk contoh soal hukum Hess, di mana entalpi reaksi standar untuk hidrogenisasi propana CH2 sama dengan CH3 dalam bentuk gas ditambah dengan H2 dalam bentuk gas menjadi CH3, CH2, CH3 dalam bentuk gas. Nah, nilai dari delta H-nya adalah minus 124 kJ per mol min 1, entalpi reaksi standar untuk pendekatan propana. Nah, selanjutnya ada CH3, CH2, CH3 dalam bentuk gas ditambah dengan 5O2 dalam bentuk gas menjadi 3CO2 gas ditambah 4H2O dalam bentuk liquid. Nah, delta H-nya yaitu minus 2220 kJ per mol min 1. Nah, soalnya yaitu hitung entalpi reaksi standar untuk pembakaran propana. Nah, jadi cara penyelesaiannya, pertama reaksi pembakaran yang diperlukan ditulis terlebih dahulu seperti di layar, CH3H6 dalam bentuk gas ditambah dengan 9/2O2 dalam bentuk gas menjadi 3CO2 dalam bentuk gas ditambah 3H2O dalam bentuk liquid. Nah, selanjutnya reaksi ini diperoleh dari penjumlahan berikut. Bisa dilihat pada gambar CH3H6. Bisa dilihat pada gambar C3H6 dalam bentuk gas ditambah dengan H2 gas menjadi CH3H8 dalam bentuk gas dengan nilai delta H sebesar minus 124 kJ per mol min 1. Selanjutnya C3H8 dalam bentuk gas ditambah 5O2 dalam bentuk gas menjadi 3CO2 dalam bentuk gas ditambah dengan 4H2O dalam bentuk liquid. Nah, nilai delta H-nya yaitu sebesar minus 2220. Selanjutnya ada H2O dalam bentuk liquid menjadi H2 gas plus O2 gas dengan nilai delta H sebesar plus 286. Nah, dari reaksi-reaksi dan dari penjumlahan reaksi tersebut, maka diperoleh C3H6 dalam bentuk gas ditambah dengan 9/2O2 dalam bentuk gas menjadi 3CO2 dalam bentuk gas ditambah 3H2O dalam bentuk liquid, di mana delta H yang diperoleh yaitu sebesar minus 2058 kJ per mol min 1. Materi tentang entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan standar atau dilambangkan dengan delta HF0 adalah pembentukan zat dari unsur-unsurnya dalam keadaan referensinya.
Keadaan referensi suatu unsur adalah keadaannya yang paling stabil pada temperatur tertentu dan tekanan 1 bar. Jadi, pada 298 K, keadaan referensi nitrogen berbentuk gas molekul N2. Misalnya, entalpi standar pembentukan benzena cair pada temperatur 298 K adalah entalpi standar dari reaksi 6C ditambah 3H2 gas menghasilkan reaksi C6H6 liquid delta HF0 C6H6 liquid sama dengan positif 49,0 kJ per mol min 1. Entalpi pembentukan standar unsur-unsur dalam keadaan referensinya adalah 0 pada semua temperatur, karena entalpi tersebut adalah entalpi dari reaksi 0 seperti dalam reaksi N2 gas menghasilkan N2 gas delta HF0 sama dengan 0. Selanjutnya adalah siklus Born-Haber. Entalpi pembentukan suatu padatan dapat dianalisis menjadi beberapa kontribusi. Misalnya dalam hal NaCl, reaksi keseluruhan Na solid ditambah 1/2 Cl2 gas menghasilkan NaCl solid. Reaksi ini dapat dipandang sebagai hasil dari 5 tahapan reaksi-reaksi yang di bawah ini, yaitu yang pertama, Na solid menghasilkan Na gas dengan delta H sub 0 Na. Yang kedua yaitu Na gas menghasilkan Na positif gas ditambah elektron gas dengan delta Hi Na. Yang ketiga yaitu 1/2 Cl2 gas menghasilkan Cl gas dengan 1/2 delta H0 Cl min Cl. Yang keempat yaitu Cl gas ditambah elektron gas menghasilkan Cl min gas dengan delta HEA0 Cl. Yang kelima yaitu Na positif gas ditambah Cl min gas menghasilkan NaCl solid. Reaksi tadi merupakan bernilai negatif dari entalpi kisi delta Hl. Entalpi kisi merupakan perubahan entalpi standar yang menyertai pembentukan ion-ion gas dari padatan kristal. Energi kisi juga disebut sebagai entalpi kisi pada T sama dengan 0. Selanjutnya adalah entalpi reaksi berkenaan dengan entalpi pembentukan. Nilai-nilai delta H0 untuk reaksi keseluruhan adalah jumlah dari entalpi penguraian dan pembentukan, karena penguraian merupakan kebalikan dari pembentukan. Oleh karena itu, dalam entalpi, pembentukan zat-zat mempunyai informasi yang cukup untuk menghitung entalpi reaksi apapun. Contohnya, entalpi reaksi 2HN3 liquid ditambah 2NO gas menghasilkan H2O2 liquid ditambah 4N2 gas. Nah, reaksi tersebut merupakan jumlah dari kontribusi reaksi yang berikut ini, yaitu 2HN3 liquid menghasilkan 3N2 gas ditambah H2 gas dengan negatif 2 dikali delta HF0 dengan HN3 liquid. Yang kedua yaitu 2NO gas menghasilkan N2 gas ditambah O2 gas dengan negatif 2 dikali delta HF0 NO gas. Kemudian H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan H2O2 liquid dengan delta HF0 H2O2 liquid. Nah, dengan perhitungan yang baru saja kita lakukan, itu dapat dinyatakan secara lebih umum menggunakan notasi seperti persamaan reaksi dalam bentuk 0 sama dengan CC plus DD min AA min BB. Atau secara lebih ringkas yaitu dapat dirumuskan menjadi delta H0 sama dengan sigma J V J delta HF0 dikali J. Selanjutnya adalah entalpi pembentukan zat dalam larutan. Entalpi pembentukan zat dalam larutan adalah perubahan entalpi standar yang menyertai reaksi seperti di bawah ini, yaitu 1/2 H2 gas ditambah 1/2 Cl2 gas menghasilkan HCl aqueous delta HF0 HCl aqueous sama dengan negatif 167 kJ per mol min 1. Kemudian Na solid ditambah 1/2 Cl2 gas menghasilkan NaCl aqueous delta HF0 NaCl aqueous sama dengan negatif 407 kJ mol min 1. Nah, kita dapat menganalisis entalpi pembentukan dalam larutan menggunakan siklus seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya untuk pembentukan padatan. Perbedaannya yaitu penggantian tahap pembentukan kisi, sehingga menghasilkan reaksi Na positif gas ditambah Cl min gas
bereaksi menjadi Na positif aqueous ditambah Cl- aqueous sama dengan NaCl aqueous. Dalam hal ini, perubahan entalpi standar adalah entalpi hidrasi delta H heat 0 dari ion-ion gas, dan secara umum entalpi pelarutan yaitu delta H SOL 0 karena perubahan entalpi lain dalam siklus diketahui. Proses pelarutan adalah langkah ke bawah di sebelah kanan, sehingga entalpi hidrasi NaCl adalah negatif X atau negatif 783,4 kJ per mol min 1. Selanjutnya adalah entalpi pembentukan ion-ion individu dalam larutan. Entalpi pembentukan senyawa yang terionkan sempurna dalam larutan adalah jumlah entalpi pembentukan larutan ion-ion pembentuknya. Jadi dapat dipikirkan bahwa entalpi pembentukan HCl aqueous adalah jumlah entalpi pembentukan H+ aqueous dan Cl- aqueous. Menetapkan entalpi pembentukan standar H+ aqueous sama dengan 0, yaitu 1/2 H2 gas menghasilkan H positif aqueous, delta HF0 H+ aqueous sama dengan 0. Nah, entalpi pembentukan standar Cl- aqueous adalah negatif 167 kJ per mol min 1 seperti pada tabel yang sudah tertera. Nah, penggabungan nilai tersebut dengan pengamatan entalpi pembentukan NaCl aqueous menghasilkan nilai untuk Na+ aqueous dan seterusnya. Kita sudah memilih 0 untuk tahap reaksi yang tadi, yaitu 1/2 H2 gas menghasilkan H+ aqueous, sehingga kita tidak dapat secara bersamaan juga memilih 0 untuk H+ gas menghasilkan H+ aqueous. Dengan demikian, kita terpaksa memperkirakan nilai sebenarnya dari perubahan entalpi tahap ini dengan menghitung energi interaksi antara proton dengan molekul air yang mengelilinginya, seperti H positif gas menghasilkan H positif aqueous delta H0 sama dengan negatif 1090 kJ per mol min 1. Dengan diterimanya nilai ini, nilai untuk Cl- gas menghasilkan Cl- aqueous dapat diperoleh dari data mengenai HCl, dan kemudian nilai untuk Cl- digabungkan dengan nilai AH dengan nilai delta H untuk NaCl seperti yang diperoleh di atas reaksi. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor zat. Yang pertama, kapasitas pada volume tetap. Mula-mula, misalkan sistem itu terpaksa mempunyai volume tetap dan tidak dapat melakukan kerja jenis apapun, kalor yang diperlukan agar mengubah temperatur dT adalah dq dikali CV dT dengan CV sebagai kapasitas kalor pada volume tetap. Walaupun demikian, karena du sama dengan dq V, kita dapat menuliskan du sama dengan CV dikalikan dt pada volume tetap. Notasi digantikan dengan du dan variabel yang dibuat tetap ditambahkan sebagai subskrip. Maka dalam hal ini adalah CV sama dengan du dikalikan u per du dikali t dikalikan t. Ini adalah definisi CV. Contoh, pengevaluasian turunan parsial. Fungsi beberapa variabel yang sudah kita jumpai adalah persamaan keadaan van der Waals. P sama dengan nRT per V dikurang N dikalikan B dikurang A N per V pangkat 2. Cari turunan parsial dari P terhadap V dan T. Jawabannya, untuk mencari du P atau du T dikalikan V, turunan P terhadap T dengan N dan V tetap seperti A, B, dan R. Rumusnya yaitu jadi du P per du dikalikan T dikali T sama dengan NR per V dikurangkan NB. Untuk mencari du P per du V, turunkan P terhadap V dengan N dan T tetap. Jadi du P per du T dikalikan T sama dengan min NRT per V dikurang NB
dikalikan 2 ditambah 2AN pangkat 2 per V pangkat 3. Yang kedua yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap. Misalkan saja sistem mendapat tekanan tetap dan dapat memuai atau menyusut ketika dipanaskan. Kalor yang diperlukan agar menghasilkan perubahan temperatur yang sama adalah dq P sama dengan Cp dikalikan dt, dengan Cp menyatakan kapasitas kalor pada tekanan tetap. Secara umum Cv berbeda dengan Cp karena dq P sama dengan dH, maka Cp sama dengan duH per duT dikalikan P. Hubungan sederhana antara kedua kapasitas kalor gas sempurna yaitu sebagai berikut. Cp dikurang Cv sama dengan Nr. Di bawah ini terdapat kapasitas kalor molar pada 25 derajat Celcius dan 1 atm C per kilojoule min 1 molar min 1, yaitu ada AR dengan nilai Cv 12,48 dan Cp 20,79. Lalu CO2 dengan nilai Cv 28,48 dan Cp 37,11. Lalu pada He nilai pada Cv yaitu 12,48 dan Cp 20,79. Lalu pada N2 nilai Cv yaitu 20,74 dan Cp 29,12. Kapasitas kalor molar adalah orde dari R sendiri, sehingga untuk gas, perbedaan antara kedua kapasitas kalor itu menjadi penting. Ketergantungan entalpi reaksi terhadap temperatur. Entalpi reaksi dari banyak reaksi penting sudah diukur pada berbagai temperatur dan untuk kerja berat. Data tepat ini harus digunakan. Walaupun demikian, jika informasi itu tidak ada, entalpi reaksi pada temperatur yang berbeda dapat diperkirakan dari kapasitas kalor dan entalpi reaksi pada temperatur referensi. Jika perubahan temperatur sangat kecil, dt, maka perubahan entalpi zat tersebut adalah Cp dt. Oleh karena itu, untuk perubahan temperatur dari T1 ke T2, entalpi zat berubah dari HT1 menjadi HT2. Itu HT2 sama dengan HT1 ditambah integral dari T2T1 Cp dt. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, persamaan ini berlaku untuk setiap zat dalam reaksi entalpi. Reaksi standar berubah dari delta HT1 menjadi delta HT2. Yaitu delta HT2 sama dengan delta HT1 ditambah integral dari T2T1 delta Cp dt. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Dengan delta Cp sama dengan buka kurung C Cp dalam kurung C ditambah D Cp dalam kurung D tutup kurung dikurangi buka kurung A Cp dalam kurung A ditambah B Cp dalam kurung B tutup kurung. Nah, dengan Cp dalam Joule sebagai kapasitas kalor molar zat Sj. Nah, lebih ringkasnya yaitu sigma J Vj Cp dalam kurung J. Persamaan kedua tadi dikenal sebagai hukum Kirchhoff. Nah, biasanya baik untuk menganggap bahwa delta Cp tidak bergantung pada temperatur, sekurang-kurangnya pada kisaran yang layak. Hal ini digambarkan dengan contoh tabel berikut. Tabel 2.16 di buku Atkins halaman 62. Bisa kita lihat bersama bahwa tabel tersebut merupakan tabel variasi temperatur dari kapasitas kalor molar. Cp per Joule Kelvin per mol sama dengan A ditambah BT ditambah D T kuadrat. Meskipun demikian, dalam beberapa hal ketergantungan kapasitas kalor pada temperatur diperhitungkan dengan menuliskan Cp J dalam kurung T sama dengan A J ditambah B J T ditambah CJ per T kuadrat. Selanjutnya yaitu contoh soal. Pada pembentukan standar uap air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 240,82 kJ per mol.
menetapkan nilainya pada 100 derajat Celcius berdasarkan nilai kapasitas kalor molar pada tekanan tetap sebagai berikut. H2O dalam fasa gas 33,58 Joule Kelvin per molar, H2 dalam fasa gas 28,84 Joule per Kelvin per mol, O2 dalam fasa gas 29,37 Joule per Kelvin mol. Maka asumsikan kapasitas kalor tidak bergantung pada temperatur. Jawabannya yaitu jika delta Cp tidak bergantung pada temperatur dari T1 sampai dengan T2, integral pada persamaan 2 yaitu delta H T2 dikurangi delta H T1 ditambah integral T2 dari T1, delta Cp dt menjadi delta Cp dikali dalam kurung T2 min T1 atau disederhanakan menjadi delta Cp delta T. Oleh karena itu, delta HT2 sama dengan C delta HT1 ditambah delta CP delta T. Reaksinya adalah H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Sehingga delta CP yaitu CP dalam kurung H2O dikurangi CP H2 dan ditambah setengah CP dari O2. Itu hasilnya min 9,94 Joule per Kelvin per mol. Kemudian karena delta T sama dengan plus 75 Kelvin, delta HF-nya yaitu delta HT ditambah 75 Kelvin dikali min 9,94 Joule per Kelvin per mol sama dengan 242,6 kJ per mol. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.